kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih atas undangan dari panitia untuk mengajak saya bergabung bersama presentasi acara webinar series ACES ya. Dan topiknya saat ini Ramadan series. Dan saya mendapat tugas tata laksana sindrom dispepsia pada bulan puasa Ramadan ya. Juga saya ucapkan terima kasih Bapak Kadep, Dr. Yudi Heroktaviano, Dr. Yudi Heroktaviano, SPJP Konsultan, dan yang terhormat hari ini Dr. Rendra ya, ada Dr. Rendra SPJP, Dr. Rosi SPJP, Dr. yang tadi barusan Dr. Redin SPJP Konsultan ya. Kami akan memulai langsung dan juga pada para hadirin ya, teman-teman dokter-dokter di seluruh Indonesia yang ikut dalam online webinar ini. Ya, tata laksana sindrom dispepsia dalam bulan Ramadan. Jadi selama bulan Ramadan. Dispepsia itu apa ya? Dispepsia itu suatu kumpulan gejala. Jadi bukan diagnosa dispepsia. Saya kira mungkin sudah banyak yang tahu ya. Ini kumpulan gejala saja yang menyebabkan perut tidak enak. Jadi gangguan di saluran pencernaan. Sering-sering mesti berhubungan dengan makanan. Habis makan ini kok tidak enak, perut penuh, rasa cepat penuh, nyeri perut. Habis minum ini kok jadi tidak enak, mau mual, muntah dan sebagainya ya. Itulah gejala dari sindrom dispepsia. Nah, apa saja gejalanya? Itu nyeri ya, nyeri di ulu hati, ini gambarkan nyeri di ulu hati, istilahnya orang nyeri di ulu hati, tapi kita di epigastrium ya, rasa terbakar atau heartburn juga di epigastrium, lalu juga kembung, sendawa, mual, muntah, rasa penuh setelah makan ya, terus cepat kenyang, jadi makan sedikit sudah kenyang. Nah, itu semua itu termasuk gejala-gejala dispepsia. Bagaimana angka kejadiannya dispepsia? Secara global didapatkan 15-40% keluhan dispepsia kronis ataupun yang berulang. Jadi cukup banyak itu ya angka kejadiannya. Dan sepertiga diantaranya itu termasuk dispepsia organik. Jadi ada gangguan organiknya. Jadi mesti kita cari apakah ulcus pepticum, ataukah kanker di lambung, dan sebagainya. Sedangkan setiap tahunnya di populasi di dunia ada 25% yang mengeluh terjadinya dispepsia. Di Asia 8-30% dan di Indonesia sendiri peringkat ke-10 sebagai penyakit terbanyak pada rawat inap itu dari hasil laporan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2015. Tadi ada dispepsia organik yang ada gangguan organiknya, tapi sebenarnya ada juga dispepsia fungsional. Jadi itu dispepsia yang tanpa ada gangguan organiknya. Jadi struktur organiknya tidak terganggu, normal. Bahkan sering orang mengatakan periksa labnya normal, endoskopinya normal, bisa semua. Terus jangan-jangan ini dibuat orang ya, seperti itu ya istilahnya. Ada yang buat-buat menggunakan dan sebagainya. Sakit perut terus, tapi padahal dokter memeriksa normal, tidak ada yang sakit lah. Itu yang disebut dengan dispepsia fungsional ya. Jadi fungsinya saja yang terganggu, tapi organiknya tidak terganggu. Faktor risiko terjadinya dispepsia organik ya. Tadi kan ada organik, ada misalnya. Yang organik bagaimana? Ini ulkus ini yang besar sekali dan ini bisa saja mengarah ke kanker di lambung ya. Nah, ini usia kalau dia lebih dari 50 tahun itu berisiko terjadinya dispepsia organik. Riwayat keluarga kanker lambung. Riwayat ulcus pepticum ini seperti ini ulcus ini ya, ulcus yang besar sekali, ini risiko berdarahnya tinggi sekali ya. Riwayat perdarahan saluran cerna ya, hematemesis melena seperti itu ya, karena ada perdarahan di atas saluran ligamentrix sehingga muntahnya bisa hitam, beraknya bisa hitam. Riwayat pengguna obat anti-inflamasi non steroid ya, atau mungkin dia suka minum jamu-jamuan, jamu pegelinu, jamu sehat, habis bekerja keras. Dan itu berisiko dalam jangka panjang dia berisiko terjadinya dispepsia organik, yaitu ulcus pepticum, itu risikonya. Ya. Sedangkan dispepsia fungsional itu apa? Tadi dispepsia organik ya. Sedangkan dispepsia fungsional itu apa? Fungsional tadi saya katakan ada gejala yang gangguan nyeri perut atau gangguan tidak enak di perut yang bersifat kronis atau berulang.
tanpa ada gangguan organiknya, baik secara pemeriksaan fisik ataupun endoskopi ataupun pemeriksaan yang lain. Hal ini mengacu pada kriteria Roma 3 dan Roma 4 yang terbaru. Roma 4 itu yang dibagi dua grup, yaitu postprandial distress dan epigastric pain syndrome. Jadi yang terkait makanan, postprandial setelah makan, dan yang tidak terkait makanan, ya, nyeri perut. Kalau sehingga fungsional itu sering terjadi misalnya terpengaruh adanya psikososial, misalnya stres, sedih, ada masalah keluarga, dan sebagainya. Misalnya kondisi COVID sekarang ini itu kan banyak memicu stres sehingga banyak orang dispepsia seperti misalnya, ya. Juga gangguan gerak dari lambung sendiri yang tidak terkoordinasi dengan baik, dan sehingga pengeluaran ke arah usus itu terganggu, menumpuk di sini, sehingga terjadilah sindroma dispepsia, asam lambung meningkat. Juga dismotilitas dari usus halus itu juga terjadi, mudah terjadi sindroma dispepsia yang fungsional. Ini tadi secara Roma, kriteria Roma 3 yang sekarang jadi Roma 4 yang terbaru, yaitu dibagi dua memang, yaitu postprandial distress yang terkait makanan dan epigastric pain syndrome yang tidak terkait makanan. Yang postprandial distress ini karena misalnya cepat kenyang, ya, cepat kenyang, makan sedikit saja sudah kenyang. Padahal sebenarnya dia masih lemah karena energinya kurang. Postprandial full, jadi setelah makan itu langsung merasa penuh, begah gitu, ya, kembung. Nah, epigastric pain ini sering dominan nyerinya atau panasnya di dada. Pada sindroma dispepsia yang fungsional Roma 3 ini tidak ada overlap, tapi yang Roma 4 dibedakan hanya karena EPDS dan EPS ini ada overlapnya di situ. Sekarang kita masuk pada bulan puasa, ya. Bulan puasa banyak orang mengatakan, penelitian-penelitian juga ini memicu sakit mah, memicu sindroma dispepsia, mahnya dipicu dengan adanya puasa. Apakah betul seperti itu, ya? Ini puasa kita lama, mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari kurang lebih 14 jam ini, ya, jam berjalan terus, dan saat ini tidak boleh makan ataupun minum. Sebenarnya bukan hanya makan dan minum, karena kita tinjauannya sindroma dispepsia makan dan minum. Sebenarnya puasa, ibadah puasa itu termasuk ibadah-ibadah yang tidak masuk lewat mulut, ya. Ibadah sholat dan ibadah-ibadah lain yang ditingkatkan. Ini yang tentang puasa. Apakah memang berpengaruh terhadap dispepsia? Baiklah, kita lihat laporan penelitian dari tempat-tempat lain, yaitu dari Rahimi tahun 2017. Ini di Iran, ya, barisan tahun 2017. Ini efek Ramadan pada efek fasting Ramadan pada sindroma dispepsia, ya, ini. Ya, pada sindroma dispepsia. Dari sindroma dispepsia diketahui bahwa selama Ramadan itu asam lambung, gastrointestin itu meningkat. Ya. Dan juga terjadi perubahan nutrisi kita, karena biasanya makannya jam sekian jadi jam sekian. Biasanya kita di tengah-tengah ada snack-snack, kita tidak ada. Itu terjadi perubahan. Perubahan itu banyak memperkirakan itu akan mungkin mengganggu sehingga terjadi timbulnya dispepsia, sindroma dispepsia, ya. Nah, pada penelitian ini sindroma dispepsianya diperiksa dengan cara kuesioner dengan Lead-Based Dyspepsia Questionnaire, yaitu LDQ. Ya. Lalu bagaimana hasilnya? Ini hasilnya bahwa nah ini ada dua grup, puasa dan tidak puasa. Dari dua grup ini ternyata grup yang berpuasa skor LDQ-nya itu justru setelah Ramadan itu menurun, jadi justru tidak memicu terjadinya dispepsia. Sedangkan yang non fasting skor LDQ-nya juga sudah ya turun daripada awal sebelum Ramadan, tetapi masih tetap lebih tinggi daripada yang berpuasa. Bahkan ini signifikan sekali, ya. Dengan jumlah pesertanya, samplingnya 31 yang fasting dan 40 yang non fasting. Dan ini signifikan, sehingga kita bisa berkesimpulan ini berarti puasa itu tidak mempengaruhi dispepsia, bahkan memperbaiki, seperti itu, ya.
karena perutnya kosong, misalnya seperti itu, tidak ada asam lambung yang naik. Jadi biasakan yang tadinya banyak makan lemak sekarang dihindari. Itu juga memicu. Ternyata perubahan nutrisi itu tidak pasti terjadi dispepsia, justru membaik. Seperti tadi yang dilaporkan Dr. Redin tadi juga, bahkan dengan puasa CAD-nya membaik. Nah, ini pun juga seperti itu, dengan puasa membaik ya. Nah, ini juga pada fasting group ini yang kelompok berpuasa selama Ramadan, sebelum Ramadan, Ramadan, dan setelah Ramadan, skornya menurun. Ini juga yang tidak berpuasa juga skornya menurun. Nah, jadi intinya bahwa kalau yang kita lihat yang fasting, itu terjadi penurunan sebelum puasa sampai setelah puasa. Jadi tidak menyebabkan, puasa tidak menyebabkan dispepsia. Untuk dari hal ini ya, dengan pemeriksaan LDT. Biasanya karena belum diinvestigasi, biasanya hanya karena gejala dispepsia saja. Tapi untuk yang fasting dan non fasting pada Ramadan dan selama Ramadan ada perbedaannya tidak bermakna. Yang bermakna adalah yang setelah Ramadan terjadi penurunan dan pada yang fasting tidak menyebabkan dispepsia bahkan menurun. Sedangkan skor penurunannya untuk yang berpuasa justru lebih tinggi daripada yang tidak berpuasa meskipun sama-sama menurun. Berarti mesti berpuasa itu lebih bagus meskipun tidak signifikan hasilnya. Statistiknya tidak signifikan, tetapi secara deskriptif ini lebih banyak daripada yang non fasting. Jadi kesimpulannya orang berpuasa itu yang belum diinvestigasi secara LDT itu hasilnya lebih baik, mengurangi gejala dispepsia, kecuali yang dikeluhkan adalah rasa penuh setelah makan. Itu yang masih tetap ada keluhan ya. Terus itu yang ada keluhan, sehingga disarankan kalau berpuasa karena ada gejala dispepsia itu bisa minum obat-obat untuk mengurangi dispepsia. Ya, puasa. Jadi puasa tidak, dari penelitian itu puasa tidak memiliki efek dispepsia kecuali rasa tidak nyaman di epigasium setelah makan, itu rasa tidak enak ya. Sedangkan hasilnya dispepsia untuk mau puasa berkonsultasi dulu ke dokter ya, karena tadi masih ada keluhan-keluhan rasa tidak nyaman meskipun sebenarnya secara total menurun dispepsianya, kan tidak signifikan untuk dengan yang fasting dan non fasting ya, jadi bagus. Dan disarankan mengkonsumsi makanan jangan dengan porsi yang berlebihan supaya tidak ada rasa yang tidak nyaman, itu bisa terhindari baik mau sahur maupun berbuka puasa ya. Penelitian berikutnya dari Sevi tahun 2017 juga ya, itu efek Ramadan fasting ya pada common gastrointestinal disorder. Jadi ini review sistemik, ini review sistemik ya, di Iran juga. Nah, yang ini review sistemik di Iran. Ya. Dari pasien-pasien yang sehat, dari jurnal-jurnal yang ada ini, pasien-pasien yang sehat ini tidak terpengaruh terjadinya dispepsia. Jadi tidak memperburuk dispepsia. Jadi aman, orang sehat aman. Tapi penelitiannya yang tadi, orang yang ada dispepsia, dispepsianya tidak memberat. Ya, kecuali ada rasa tidak nyaman gitu aja, itu nanti bisa minum obat. Kalau yang sehat tidak akan menyebabkan dispepsia, meskipun asam lambungnya meningkat memang, tapi tidak menimbulkan dispepsia kalau memang awalnya sehat. Sedangkan pada pasien-pasien yang ada peptic ulcer ya, atau ada riwayat perdarahan, itu bisa terjadi perdarahan atau bisa peptic ulcer-nya memberat. Ya. Jadi itu yang harus hati-hati kalau ada riwayat peptic ulcer, harus ke dokter. Dan ternyata orang yang riwayat peptic ulcer, ada ulcus pepticum, diberi dengan obat untuk ulcus pepticumnya, maka pada saat berpuasa dia aman-aman saja, tidak ada keluhan, tidak ada gangguan, dan dia terjadi penyembuhan ulcer. Nah, jadi intinya harus pemberian obat untuk penanganan peptic ulcer-nya. Jadi kalau peptic ulcer-nya masih aktif ya lebih baik ditunda dulu puasanya. Tapi kalau sudah baik, sudah tenang dan sudah fase penyembuhan dan apalagi sudah rutin dengan pengobatan, bisa dilanjutkan dengan berpuasa. Itu kesimpulan dari penelitian ini. Selanjutnya penelitian dari Gorakin tahun 2012, ini di Turki ya. Ini di Turki meneliti tentang adanya peptic ulcer ya pada
penderita yang di endoskopi atas, ya. Ada pasien-pasien yang puasa Ramadan. Ini dari data ini, ternyata ada yang mengalami perdarahan 6,8% pada kelompok yang Ramadan, karena dibedakan kelompoknya itu sebelum Ramadan, diikuti Ramadan, dan setelah Ramadan. Diikuti mereka, jadi grup 1 sebelum Ramadan, Ramadan, dan setelah Ramadan mereka diperiksa. Ternyata yang setelah Ramadan itu yang masih ada perdarahan 6,8, sedangkan yang sebelum Ramadan itu ada 12, dan setelah Ramadan 9. 7,5. Jadi yang paling sedikit ini yang Ramadan 6,8. Tapi kan masih tetap ada perdarahan, itu yang kita waspada, ya. Sedangkan nyeri perut ini, nyeri perut ini yang terbanyak. Keluhan yang terbanyak adalah nyeri perut, ya, epigastripin. Tapi semuanya ini setelah dianalisis secara statistik tidak bermakna perbedaannya. Tetapi kita tetap waspada karena epigastripin ini keluhan yang terbanyak dan masih ada bleeding. Jadi lebih baik pasien harus konsultasi ke dokter. Meski ini semua tidak ada berbeda permakna. Epigastripinnya juga ada tapi tidak bermakna perbedaannya yang sebelum puasa, puasa, dan setelah puasa. Sehingga kalau sebenarnya dia tidak ada ulkus, peptikum, atau duodenal ulcer, puasa tidak ada masalah. Asalkan tetap minum obat-obatan, PPI, dan lain-lain. Yang ini severitas epigastripin pada pasien puasa dibedakan juga grup sebelum Ramadan, Ramadan, dan setelah Ramadan. Di derajat severitasnya dibagi 3, mild, moderate, dan severe. Ya. Nah, ternyata grup yang Ramadan ini lebih banyak keluhan severitasnya, keluhan epigastriknya ada 84% dibandingkan dengan yang grup sebelum Ramadan maupun yang setelah Ramadan. Tetapi tidak bermakna juga, ya, meskipun ada keluhan tidak bermakna. Sekali lagi hati-hati, mungkin ini terkait dengan ulkusnya, ya, maka pengobatan perlu dan evaluasi apakah bisa puasa atau tidak, karena nanti untuk mencegah terjadinya bleeding. Sedangkan ini dibedakan sama sebelum puasa, puasa, dan setelah puasa dari sisi endoskopinya di esofagus, lambung, dan duodenum, ya. Nah, ini ternyata dari lambung itu yang terbanyak adalah dengan uraian gastritis yang terbanyak. Tapi tidak signifikan 0,51 dari yang lainnya, ya. Meskipun yang terbanyak, karena sebelum puasa, puasa dan tidak puasa sama-sama tingginya gastritisnya. Jadi ya, tidak bermakna. Ya. Sedangkan duodenitis dan ulcer, jadi ulkus peptikum ini yang terbanyak pada saat puasa dan signifikan sekali. Inilah maka kita harus, kalau ada riwayat ulkus, lebih baik ke dokter, nanti dilihat apakah ini masih aktif atau sudah fase penyembuhan. Kalau penyembuhan tetap minum obat dan bisa berpuasa dengan aman. Kalau masih aktif, lebih baik dihindari karena risiko bleeding. Ada penelitian yang lain, ada lagi yaitu Amin tahun 2013, meneliti kejadian perdarahan saluran cerna di bulan Ramadan. Ternyata ada peningkatan, tetapi lagi-lagi tidak bermakna statistiknya, ya. Ada peningkatan tapi tidak bermakna. Tapi tetap kita harus hati-hati. Chandra tahun 2013, pasien-pasien dispepsi yang diberi omeprazol untuk berpuasa ternyata aman, gejala dispepsianya membaik. Nah, berarti kalau orang dispepsia seperti penelitian yang Rahmi tadi, diberi PPI aja untuk mengurangi keluhan-keluhan perut yang tidak enak. Itu lebih aman, ya. Dan nyeri ulu hati, Gocalvin, ya, dari 12, nyeri ulu hati pada tukak lambung. Pada puasa nyerinya bertambah kalau pada tukak lambung. Tapi pada yang diobati nyeri ulu hatinya menurun, ya. Dan kadar pH lambung pada penelitian Iraqi tahun 1997, pemeriksaan asam lambung orang berpuasa meningkat. Jadi memang asam lambung meningkat, tetapi gejala dispepsi tidak bermakna terjadi peningkatan, bahkan ada yang menurun, bahkan ada yang membaik. Kecuali ada gangguan atau ada kelainan ulkus, itu yang memang harus kita waspadai. Jadi kalau ada menghadapi berpuasa, maka pasien harus datang ke dokter atau dievaluasi dulu. Kita lihat ada 3 hal ini. Apakah ada tanda-tanda alarm sign? Yang kedua, apakah ada tukak atau ulkus peptikum? Yang ketiga, apakah dia ada dispepsia fungsional? Nah,
Kalau dia mengalami dispepsia fungsional, aman-aman saja. Tapi tukak harus kita lihat dulu. Kalau aramsen, kita juga lihat dulu. Nah, ini kalau yang alarm sign. Alarm sign bagi satu tanda bahaya. Bisa tukak saja yang cenderung berdarah, tukak lambung, bisa juga keganasan lambung atau kanker lambung. Ini perlu dievaluasi endoskopi, dievaluasi juga kondisi perburukannya. Jadi untuk ACC puasa harus dari dokter yang akan menilai dulu setelah ada hasil endoskopi ya. Jadi puasa atau tidaknya nanti disesuaikan. Inilah tanda kapan kita tahu ini alarm sign. Jadi bila dia mengalami dispepsia pada usia lebih dari 45 tahun, dispepsia progresif. Kurang 3 menit nggih. Oke. Entah berulang, penurunan berat badan, peredaran saluran cerna, demam, ya, riwayat kanker, riwayat tukak, ini yang berbahaya. Nah, kalau yang tukak peptid tadi dikatakan kalau aktif, peredaran masih baru, puasa ditunda. Tapi kalau masa penyembuhan, pengobatan boleh berpuasa dengan minum obat-obatan, PPI, dan lain-lain. Dan juga menghindari makanan-makanan yang merangsang atau yang meningkatkan asam lambung. Nah, untuk yang dispepsia fungsional, masih aman berpuasa dan bisa juga ditambah dengan obat-obatan untuk mengurangi dispepsia. Termasuk makanan sehat, porsi makanan, dan jangan langsung tidur setelah makan untuk menata tidur. Makanan yang dihindari apa? Makanan tinggi lemak, karena tinggi lemak itu susah dicerna. Itu akan meningkatkan asam lambung. Juga melemahkan klep kerongkongan sehingga bisa naik ke atas. Pedas, iritasi dinding lambung ya, bisa merangsang asam lambung. Asam, kopi, dan soda bisa merangsang meningkatnya asam lambung. Sayuran yang mengandung gas juga bisa mengganggu orang untuk menjadi dispepsia. Inilah makanan-makanan yang hendaknya dihindari pada dispepsia. Nangka, kedondong, ini belimbing ulu untuk sayuran ya. Ini merangsang peningkatan asam lambung. Ini goreng-gorengan juga ini memperlambat gerakan atau pengeluaran asam lambung. Makanan ini nanas, cabai ya, ini juga mengandung gas, soda, ini makanan berlemak, kopi ya ini harus kita hindari. Juga pasien dispepsia. Jadi resumenya pada pasien yang sedang berpuasa maka produksi asam lambung meningkat, rasa tidak nyaman pada epigastrin setelah makan itu lebih berat, sedangkan gejala dispepsia yang lain itu berkurang pada pasien dispepsia. Pasien yang normal tidak ada. Penderita tukak aktif berisiko perdarahan, maka ini harus hati-hati. Ya. Sedangkan yang harus kita evaluasi yaitu satu dispepsia dengan alarm sign tadi, di endoskopi, dievaluasi, ditentukan terapinya. Yang kedua dispepsia dengan tukak peptik, itu tadi masih aktif ataukah sudah tenang. Kalau aktif ditunda puasa, kalau sudah tenang pengobatan dilanjutkan bisa dengan puasa dalam pemantauan. Sedangkan dispepsia fungsional aman untuk berpuasa. Tapi masih kalau dominan dispepsianya bisa minum obat-obatan dan mengatur pola makan. Jenis makanan diatur. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan.